Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, dan siapapun yang menonton video ini, teman-teman, seringkali ya, sebuah warung apapun dia, mau warung misop, bakso, nasi goreng, ya, atau warung-warung es, minuman es, atau kopi, kapi-kapi kopi, dan lain sebagainya, atau rumah makan ya. Seringkali mereka ketika di keluarga mereka atau salah satu keluarga mereka ada yang sakit ya. Sakit yang kadang sudah dibawa ke dokter tapi tidak kunjung sembuh. Bahkan dokter memvonis tidak ada penyakitnya tapi dia merasakan sakit, teman-teman ya. Atau ada yang sering kesurupan di rumahnya, di keluarganya. Ya. Nah, mereka kan biasanya menempuh langkah pertama itu bukan ruqyah syariah, tapi mereka menempuh minta bantuan kepada dukun atau uskun ya, ustadz dukun. Sekarang banyak ustadz dukun, teman-teman. Mereka berobat, nah segala macam lah tipu-tipu mereka ya. Mereka rata-rata menuduh ini diserang orang, ini dikirim orang, ini serangan. Begitu ya. Kebanyakan seperti itu. Mereka menuduh seperti kiriman. Nah, dari pengalaman saya selama saya meruqyah ya teman-teman, kiriman itu sedikit ya, tidak pala banyak. Karena kalau orang mau ngirim, mau nyantet itu pakai biaya. Dan biasanya dukun itu menekan ya, minta mahar yang tinggi. Jadi makanya jarang. Dan orang kebanyakan pelit dengan uang. Untuk keluar uang itu kan pelit kebanyakan orang. Kecuali orang-orang yang memang sudah tidak peduli ya. Yang penting bagaimana targetnya biar mampus gitu ya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rata-rata yang saya tangani, saya ruqyahkan, itu penyebabnya bukan itu sebenarnya. Apa itu penyebabnya? Karena mereka ya mungkin terkena gangguan jin nasab satu. Jin nasab karena ulah orang tuanya atau leluhurnya dulu ya, entah kakek neneknya, melakukan ritual-ritual kesyirikan, amalan-amalan yang tidak sesuai syar'i ya, atau membaca mantra-mantra yang tidak syar'i, akhirnya terundanglah khodam sebagai setan, sebagai khodam ngikut kepada dia, dan ujung-ujungnya mengikut kepada anak keturunan. Makanya ada yang sakit-sakitan, sakit gaib ya, bahkan ada yang kesurupan, teman-teman. Itu dari pengalaman saya, itu masalahnya. Nah, atau memang ketika membuat warung itu atau membuka warung itu mereka sudah duluan atau diawali minta bantuan kepada dukun ya, minta bantuan kepada dukun atau peramal. Mereka minta tolong, kadang disyarat-syarati, kadang ada yang ditanam-tanam di situ ya. Kita bilanglah ya, mungkin ditanam tai besi sudut-sudutnya, atau dibuatlah tangkal-tangkalnya, atau raja-rajanya, atau wafaknya, atau isimnya ya. Yang jelas itu jimat semua, yang diyakini sebagai tangkal, yang mereka meyakini itu sebagai bisa menolak bala, menolak penyakit. Nah, ini penyebabnya teman-teman ya, ini penyebabnya. Akhirnya saya pinta semua benda-benda itu, saya bakar semua. Insya Allah teman-teman ya, selesai masalahnya. Jadi selama ini kita suuzon kepada orang lain karena kita percaya perkataan dukun atau uskun, ustadz dukun. Nah, jadi jangan cepat-cepat mengambil keputusan ini diserang orang. Nah, langsung percaya sama dukunnya atau uskunnya. Mereka langsung percaya. Terakhir asal lewat orang yang mereka sudah geram betul ya, jengkel kali, dendam kali rasanya kan gitu. Ketika lewat nanti orang tadi nggak tahu apa-apa, udah terfitnah, berarti kita sudah memfitnah orang.
Nah, kalau kita memfitnah orang, kalau tidak terbukti apa yang terjadi? Ya, apa namanya? Pahala-pahala kita selama ini pindah ke dia. Dosa-dosa dia pindah ke kita. Nah, itu kalau kita memfitnah orang. Bahkan kalau kita menyangka memang, karena sihir itu juga memang ada. Sekiranya betul dia, maka sihir itu semakin kuat. Semakin kita kuat, sangka buruk itu sama dia makin kuat. Makanya ketika kita sakit, sekalipun itu sakit gaib, sekalipun itu sakit dikirim orang sihir ya, kita harus apa namanya, husnuzon saja, sangka baik. Itu lebih aman dan lebih selamat. Anda tidak memfitnah, ya kan? Kemudian setan yang dikirim sama dukun itu lemah. Cukup bentengi diri dengan amal-amal soleh, baca Al-Quran, ya. Zikir pagi, zikir petang, mau tidur baca ayat kursi, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi baca doanya. Insya Allah kalau ini Anda rutinkan, Anda akan kuat ya. Jadi nggak usah percaya ya apa yang dibilang dukun-dukun ya. Nah, uskun, mereka itu adalah pendusta, pembohong. 100 macam perkataan mereka, 99 macamnya dusta, bohong. Makanya jangan percaya. Kebanyakan dusta. Dari pengalaman saya ya, saya meruqyah pasien, kebanyakan bukan kiriman orang gitu ya. Bukan berarti nggak ada, bukan berarti saya mengingkari nggak ada kiriman. Ada, sihir itu ada. Sihir itu bisa bikin orang sakit, bisa memisahkan suami istri ya. Sihir itu bisa membunuh, bisa, gitu. Jadi tapi kecil kemungkinan gitu ya. Nah, bukan berarti tidak ada, ada. Dan pernah juga saya tangani yang ada itu, pernah ya teman-teman. Nah, tapi kebanyakan saya perhatikan dusta gitu ya, tidak benar gitu. Ujungnya sebabnya itu ulah sendiri gitu. Karena dia pergi ke dukun, itu jadi penyebab ya. Makanya apa namanya, senjata makan tuan istilahnya kan. Senjata makan tuan. Begitu ya teman-teman ya. Demikian sajalah teman-teman ya. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.